Kembali di Kompas Bisnis, saudara, indeks harga saham gabungan atau IHSG pekan lalu bergerak perkasa hingga akhir perdagangan. Mengutip RTI Bisnis, bursa domestik Jumat 2 Mei 2025 ditutup menguat 48,934 poin atau 0,72% ke level 6.815. Data perdagangan Bursa Efek Indonesia mencatat nilai beli bersih investor asing di akhir perdagangan mencapai 133,18 miliar rupiah. Kapitalisasi bursa mengalami kenaikan sebesar 2,33% menjadi 11,831 triliun rupiah dari 11,561 triliun rupiah sepekan sebelumnya. Sepanjang tahun 2025, investor asing mencatatkan nilai jual bersih mencapai 50,58 triliun rupiah. Mengutip Yahoo Finance, indeks harga saham gabungan selama sepekan menunjukkan tren penguatan. Senin 28 April IHSG ditutup di level 6.722. Rabu 30 April market menguat ke level 6.766. Jumat 2 Mei penguatan IHSG berlanjut dan ditutup di level 6.815. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pekan lalu juga menunjukkan tren penguatan. Berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR Bank Indonesia, Senin 28 April rupiah berada di level 16.862 per dolar Amerika Serikat. Selasa 29 April rupiah menguat ke level 16.787 per dolar Amerika Serikat. Rabu 30 April penguatan rupiah berlanjut ke level 16.679 per dolar Amerika Serikat. Di akhir perdagangan pekan lalu atau Jumat 2 Mei, nilai tukar rupiah ditutup perkasa di level 16.493 per dolar Amerika Serikat. Bursa saham bergerak positif, rupiah juga terus menguat. Lalu bagaimana market di pembukaan pekan ini? Sudah bergabung jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang dan juru kamera Yanuar Ruslim dari Bursa Efek Indonesia. Zefanya, setelah pekan lalu IHSG ditutup di zona hijau, bagaimana hari ini? Apakah penguatan IHSG berlanjut? Ya, Asri, nampaknya memang penguatan IHSG ini berlanjut ya, karena kalau saya lihat di papan Bursa Efek ini warnanya hijau, artinya baik. Kalau kita langsung melihat, ini waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi, terpantau indeks harga saham gabungan hari ini dibuka di zona hijau di level 6.850,58, yang dimana ini terapresiasi sebesar 0,45% atau 31,50 basis point. Yang dimana kalau melihat dari prediksi Kepala Riset Praus Capital Fred Nainggolan, memang ini melihat pergerakan IHSG pekan ini diperkirakan bergerak dalam rentang 6.700 sampai dengan 6.950, yang artinya ini sesuai dengan prediksi kalau kita lihat di papan Bursa Efek. Dan melihat juga seperti yang Anda sampaikan tadi, memang kalau kita lihat di pekan lalu hari Jumat ini IHSG ditutup di zona hijau yang ditutup pada level 6.815 dari 6.678 pada pekan lalu, di mana rata-rata volume transaksi hariannya bursa pekan kemarin ini mengalami peningkatan tertinggi sebesar 14,46% dari 18,23 miliar ini menjadi 20,87 miliar lembar saham. Kemudian untuk rata-rata frekuensi transaksi hariannya ini juga mengalami kenaikan sebesar 9,25% menjadi 1,21 juta kali transaksi dibandingkan pekan sebelumnya, yakni sebanyak 1,11 juta kali transaksi. Kemudian peningkatan ini juga dialami di pekan lalu, di mana rata-rata nilai transaksi harian Bursa Efek Indonesia selama sepekan kemarin ini mengalami kenaikan sebesar 4,99% menjadi 11,61 triliun dari 11,06 triliun. Yang dimana tentu Asri sejumlah sentimen ini mempengaruhi IHSG di pembukaan kali ini kalau menurut Kepala Riset Praus Capital Fred Nainggolan. Karena memang potensi technical correction ini berupa profit taking pasca rally kenaikan IHSG dalam 3 minggu terakhir, sehingga ini terpantau
terjadi peningkatan 14% atau 848 poin sejak 9 April 2025. Kemudian juga yang tentu bisa menjadi catatan bagi Anda, ini tentunya karena potensi koreksinya ini berasal dari profit taking, sehingga lebih berhati-hati terhadap saham-saham yang kenaikannya ini terlihat cukup signifikan dalam 3 minggu terakhir, karena memang potensi kenaikan harga saham pekan ini juga diperkirakan datang dari saham-saham yang masih memiliki fundamental solid, yang masih mengalami return negatif hingga saat ini. Kemudian juga kita ketahui terkait dengan kelanjutan dari konflik tarif dagang antara Amerika Serikat dengan China, ini juga masih menimbulkan pertanyaan publik begitu ya. Kita harus menunggu bagaimana dengan kejutan-kejutan dari kelanjutan konflik antara Amerika Serikat dengan China, yang tentu ini boleh menjadi catatan untuk diwaspadai juga. Hari ini juga Asri, Badan Pusat Statistik ini akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang dimana kalau melihat dari data pada kuartal 1 2025 ini diperkirakan akan melandai di bawah 5%. Meskipun kita kemarin ini baru mengalami momen suci Ramadan, kebanjiran THR tentunya, yang tentunya ini diharapkan bisa mendongkrak perekonomian tanah air begitu ya. Dan juga dari Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk, Joshua Pardede, ini juga sempat memproyeksikan bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia ini bisa mencapai 4,91% year over year pada kuartal 1 2025. Sejumlah komponen ini dilihat mempengaruhi seperti misalnya konsumsi rumah tangga yang kita ketahui merupakan penopang utama perekonomian Indonesia, kemudian juga terkait dengan belanja pemerintah, lalu terkait dengan investasi, dan terakhir terkait dengan ekspor barang dan jasa yang dilihat ini tumbuh sebesar 9,52%. Itu kita melihat bagaimana nanti rilis dari BPS, Asri, apakah ini akan tentu ditunggu-tunggu oleh para investor begitu ya, yang juga apakah ini akan mempengaruhi bagaimana keputusan mereka. Asri. Baik, terima kasih laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Zevanya Sitomeang bersama juru kamera Yanuar Ruslim dari Bursa Efek Indonesia.